Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Tidak ada yang sakit kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Selain daripada itu, kalian juga harus rajin belajar agar menjadi orang yang pintar. Siapa yang mau pintar? Semuanya pasti mau kan? Maka dari itu harus rajin belajar. Nah, anak-anak kelas 1, untuk kali ini pelajaran kita masih meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu ayo belajar Al-Quran untuk bagian yang kedua. Sementara itu, bagi yang ingin mempelajari ayo belajar Al-Quran yang bagian 1, bisa disimak pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita akan mempelajari tentang arti dan isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Oke ya, kita lanjut. Kita menyanyi dulu. Menyanyinya judulnya Makna dari Al-Ikhlas dengan nada lagu Topi Saya Bundar. Ayo kita nyanyi bersama-sama dulu. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Tempat kita minta, Allah segalanya. Nah, itu adalah lagu Makna Al-Ikhlas. Oke ya, kita lanjut. Sekarang coba kita ulang kembali. Kita ingat kembali tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari berapa ayat kemarin? Ada 4 ayat. Sudah hafal kan? Kemarin sudah dihafalkan? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Kemudian surat Al-Ikhlas itu tergolong dari surat Makkiyah. Apa itu kemarin surat Makkiyah? Yaitu surat yang diturunkan di Mekah, atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian surat Al-Ikhlas itu termasuk urutan surat yang ke-112. Untuk lafadz dari Al-Ikhlas itu artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Oke, ayo sekarang kita baca bersama-sama kembali surat Al-Ikhlas. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad,
walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bacaan dari surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Nah, sekarang kita mempelajari arti dari surat Al-Ikhlas. Coba kita artikan satu ayat. Dimulai dari ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Artinya apa itu? Artinya adalah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat 1 ini, Allah menegaskan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Esa itu apa? Esa itu artinya adalah satu. Jadi Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat 1. Kita lanjutkan arti Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Shomad. Artinya apa? Artinya adalah Allah itu Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat kedua ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Segala sesuatu itu membutuhkan Allah. Maksudnya segala sesuatu itu apa? Ya makhluk. Makhluk itu apa? Seluruh ciptaan Allah atau selain Allah itu namanya makhluk. Jadi selain Allah itu semuanya membutuhkan Allah. Itu arti dari surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Kemudian arti surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga adalah lam yalid walam yulad. Artinya maksudnya dia itu adalah Allah, tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Maksudnya bagaimana? Allah itu tidak mempunyai anak dan juga Allah itu tidak mempunyai orang tua atau tidak mempunyai ayah dan ibu. Itu adalah Allah. Jadi Allah itu tidak diperanakkan dan juga tidak mempunyai anak. Itu berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Kita lanjutkan arti surat Al-Ikhlas ayat yang terakhir, yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa ini? Artinya adalah dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia yang dimaksud ini adalah Allah. Jadi tidak ada makhluknya Allah yang setara dengan Allah, yang sebanding dengan Allah. Itu tidak ada. Jadi semua makhluknya Allah itu bergantung kepada Allah dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Itu tadi merupakan arti dari surat Al-Ikhlas. Nah, berdasarkan arti itu bisa kita ambil pesan dari surat Al-Ikhlas. Apa pesannya? Pesan dari surat Al-Ikhlas yaitu memuat tentang ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu apa? Ajaran tauhid itu adalah ajaran yang mengesakan Allah. Ajaran yang Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya Esa.
Kemudian membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. Nah, banyak sekali kan faedahnya. Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, itu sama dengan membaca sepertiga dari surat Al-Quran. Berikutnya, isi kandungan sekarang. Isi kandungan dari surat Al-Ikhlas itu apa saja? Yang pertama, penegasan tentang kemurnian keesaan Allah. Esa tadi apa? Esa tadi satu. Jadi surat Al-Ikhlas itu memurnikan tentang keesaan Allah. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Allah itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian isi kandungan yang kedua adalah menolak segala kemusyrikan. Apa itu musyrik? Musyrik itu adalah menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lain karena memang tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah. Semuanya bergantung kepada Allah. Maka dari itu kita tidak boleh menyamakan atau kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau ada orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, itu disebut orang musyrik. Berikutnya, isi kandungan yang ketiga adalah tidak ada sesuatu yang menyamainya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah. Semuanya itu bergantung kepada Allah. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setiap hari kita harus membiasakan membaca surat Al-Ikhlas. Sudah dibiasakan setiap hari membaca Al-Ikhlas? Alhamdulillah kalau sudah. Bagi yang belum, ayo setelah hari ini kita biasakan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Lebih-lebih kalian kan sudah hafal, jadi dihafalkan. Jadi kalau kalian sudah hafal, mari kita hafalkan surat Al-Ikhlas. Bagi yang belum hafal, ya dibaca surat Al-Ikhlasnya agar lama-kelamaan menjadi hafal. Berikutnya, kesimpulan yang kedua, kita itu harus yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa tadi artinya satu. Jadi Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.